Yaqra'u bi Fatihatil Kitab, dan membaca dengan Fatihah fit takbiratil ula, pada takbir pertama. Rawahu Syafi'i. Baik, kita masuk ke hadis berikut tentang pelaksanaan sholat jenazah. Di bab babul janaiz, masih lanjutan hadis ahkam, hadis-hadis hukum yang menunjukkan dalil-dalil hukum yang dibahas dalam kaifiat atau cara pada permasalahan fikih jenazah. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Jabir radhiyallahu ta'ala berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina. Jadi beliau tuh salat jenazah maksudnya, maka bertakbir atas jenazah kami, kata beliau. Arba'an, maksudnya 4 kali takbir. Itu yang sering kita lihat dan kita saksikan, bahkan kita lakukan dalam pelaksanaan salat jenazah. Wa yaqra'u bi Fatihatil Kitab, dan beliau membaca Fatihatul Kitab, Fatihatil Kitab maksudnya suratul Fatihah fit takbiratil ula, dalam takbir yang pertama. Rawahu Syafi'i. Nah, ini cara pelaksanaan sholat jenazah. Coba kita jengok di Fathul Qarib. Wa yukabbiru alaihi ayyil mayyiti idza shalla alaihi. Bagi orang yang mensolati mayat, maka hendaklah melakukan arba'a takbiratin, 4 kali takbir. Bitakbiratil ihram, dengan takbiratul ihram. Walau kabbara khamsan, seandainya takbir sampai 5 kali, lam yabtul, maka tidak batal. Lakin law khamassa imamahu lam yutabi'hu, tapi kalau imamnya takbirnya 5 kali, maka makmumnya lam yutabi'hu, tidak usah mengikuti. Bal yusallimu, kemudian apa lagi? Hendaklah dia terus salam. Au yantaziruhu liyusallimu ma'ahu wa huwa afdal. Hendaklah dia salam, menantikan imam sampai makmum salam bersama-sama dengan imam. Wa huwa afdal, itu yang lebih afdal. Ampun, di sini dibahas tentang ada takbir solat mayit itu 5. Dalam mazhab Syafi'i cuma 4. Dan beberapa mazhab lain itu 5 kali. Jadi jangan heran kalau ada orang yang solat mayit dia 5 kali. Ada hadisnya malahan. Bahkan diterangkan ada hadis lain, Nabi itu pernah takbir sampai 5 kali. Ada lagi hadis lain sampai 6 kali. Nah, tapi dalam bahasan di sini dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya berarti tidak ada sepaham tentang mazhabnya, ada imam yang sholat mayit, pernah kejadian pernah ada dulu kejadian, tapi bukan di masjid kita, di masjid situ. Imamnya karena yang meninggalnya itu istrinya, wong tuanya, dia imam 5 kali, ribut wong. Di sini ada juga siru kan. Ya, dikatakan lam yabtal, lam tabtul, tidak ada batal. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal.
Tetapi lam yutabi'hu, kalau imamnya dia melaksanakan takbir 5 kali, maka tidak usah dimeloi untuk makmumnya. Au yantaziruhu liyusallimu ma'ahu wa huwa afdal. Jadi caranya apa? Sampai dia salam baru kita ikuti. Nah, itu. Ya. Jadi kalau paham tidak ada ribut, tidak ada siru, tidak ngotot. Asing memang di mana. Ajaran baru dulu. Wa yaqra'ul musalli, dan hendaklah membaca orang yang sholat, maksud sholat mayit tadi, Al-Fatihah, suratul Fatihah ba'da takbiratil ula, setelah takbiratul ula, takbir yang pertama. Bahkan disebutkan wa yazuzu qira'atuha ba'da ghairil ula. Dan boleh juga membacanya itu sesudah takbir selain yang pertama. Nah, ini dalam mazhabnya. Tapi umumnya kita takbir yang pertama. Ini termasuk daripada rukun. Ya. Nah, 4 takbir tadi termasuk takbiratul ihram. Jadi sisanya 3 yang dibarengi dengan niat. Sholli ala hadzal mayyitil hadir, boleh. Atau langsung sholli ala hadil mayyit arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Tidak usah adaan ma'muman. Adaan itu untuk sholat fardu, hukumnya fardu kifayah. Aku semayang ini mayit 4 takbir fardu kifayah mengikut imam karena Allah. Jadi takbir pertama itu langsung masuk niat. Ya, pakai usolli boleh. Nawaitu usolli lillahi ta'ala, nawaitu usolli. Lengkap nih. Aku salat atas mayit ini, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin, 4 takbir fardu kifayah, fardul kifayati, fardu kifayah, makmuman, menjadi makmum atau mengikut imam lillahi ta'ala. Tidak usah lagi fardul lillahi ta'ala, karena di awal tadi ada kalimatnya fardul kifayati, masuk fardu kifayah. Allahu akbar, masuk niat, baca Fatihah, ya. Tunggulah imam tadi, baca Fatihah imam. Kadang-kadang bacaan sir ini galak cepat nian tuh. Padahal baca sir yang tidak jujahar itu, Fatihah itu tetap harus dijago. Maka maaf, kadang-kadang sholat zuhur asar imam tuh kadang cepat nian bebacaan, apa tidak kadang-kadang. Ini galak kamu Allahu akbar, Allah, baru kita datang lah ruku langsung. Dalam hatiku aku tidak bebacaan. Tetap dijaga rukunnya, karena termasuk Fatihah itu termasuk rukun dalam sholat, terutama sholat fardu, rukun qauli. Ya, harus diucapkan walaupun sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minimal didengar kuping. Minimal ada gerakan bibir dan suara, karena qauli itu perkataan, jadi suara. Jangan mulut kumat kamit ketik suara. Pujuk makan mamang sebelah ini. Kumat kamit ketik suara. Allahu akbar. Pudi ujung. Ini malam bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang buat dia stabil jedanya itu, apa timingnya itu pas. Tapi kalau maconya maka timingnya cepat nian itu, ya. Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbirati tsaniyah. Dan hendaklah juga membaca salat
membaca salawat atas Nabi ba'da takbirati tsaniyah, pada saat takbir yang kedua. Sudah baca Fatihah, waladhdallin, amin, Allahu akbar, melo imam baru baca salat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh yang panjang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir lagi yang ketiga. Nah, di sini katakan lagi. Wa yad'u lil mayyiti ba'da tsalisah, dan mendoakan bagi mayit tadi ba'da tsalisah, yang pada sesudah yang ketiga, maksudnya takbir yang ketiga. Wa qul du'a lil mayyit Allahumma ighfir lahu, paling tidak doanya berbunyi Allahumma ighfir lahu. Wa akmaluhu, dan sempurnanya lagi tadhkurun fi qaul musannif, diingatkan dalam perkataan musannif. Jadi bacaannya apa? Yang lebih sempurna lagi, banyak. Allahumma inna hadha 'abduka wa 'abdu 'abda kharaja min ruhi wa sam'in wa muhammadun wa ibadu wa fiha fi zulmatil qabri. Nah, itu ya. Ma huwa laqihi wa yashhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi. Nah, lagi Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzul bihi wa asbahu faqiru ila rahmatika wa anta ghaniyun 'an 'adabih wa jinaka raghibina ilaika syufa'alahu. Tahu ada lagi bacaan doanya Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridwak wa qihi fitnatal qabri wa 'adabih wa absalahu fi qabrihi wa jaa fil ardi an jabbihi wa laqihi bi rahmatikal amna min 'adabika hatta tub'athu aminan ila jannatika bi rahmatikal amin. Atau baca doa yang galak kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqa thawbul abyad minan nas wabdilhu da'iran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa min fitnati wa min adzabin nar. Kalau lanang, kalau betina umpamanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afahna. Di ujungnya waqihi fitnatal qabri, waqiha fitnatal qabri wa min fitnatihi, bukan fitnatiha. Karena fitnatihi itu haknya tuh domirnya balik kepada azab kubur, bukan balik kepada si mayit. Jadi mentang-mentang ha-nya diganti ha, hi-nya diganti ha, kalau tidak. Maka itu harus cermat mengganti domir itu. Tidak sembarangan. Ya. Kalau kita cermati situ maknanya. Kau jangan ngotot. Itu yang benar, itu yang bagus, oh, itu yang pintar, tidak boleh. Harus cermat. Ya. Abdillah kalau abdillah bin khair min darihi wa ahlan khair min ahliha wa zawjatan khairan min zawjiha wa qiha fitnatil qabri wa min fitnatihi, dan daripada fitnahnya, ai al fitnatil qabr, bukan fitnahnya. Kalau fitnatiha berarti fitnahnya mayit betina yang mati tadi, wa fitnatihi wa min azabil, dan daripada azab api neraka. Nah, takbir yang ketiga. Nah, wa yaqulu fir rabi'ati, dan bagi orang yang nyolati tadi hendaklah dia mengucapkan atau membaca pada yang keempat.
Maksudnya takbir yang keempat fi rabi'atit takbir. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau lanang, kalau betina, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha waghfir lana wa laha. Kalau dua, Allahumma la tahrimna ajrahuma wa la taftimna ba'dahuma waghfir lana wa lahuma. Kalau banyak, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Nah, itu kalau banyak. Kalau lanang ini domirnya balik ke lanang. Gitu ya. Kalau lanang ini nonton dia film azab neraka, ujungnya dia tobat. Alhamdulillah. Saatnya palu buat azab neraka tuh film ini. Yang cak mana nih film? Coba dulu nonton dulu film azab neraka. Ya, jadi pendek doanya. Uyusallimu, dan supaya sudah yang terakhir tadi takbir yang keempat membaca doa lagi tadi, salam. Uyusallimul musalli, dan salam ba'da takbiratir rabi'ah, setelah sudah tadi doa setelah takbir yang keempat. Wassalam huna, ada pun salam di sini maksudnya kassalami fi sholatil ghairil janazati, sebagaimana salamnya salat selain salat jenazah. Fi kaifiyatihi, baik dari caranya, wa adadihi, dan juga bilangan salamnya. Ya, yang rukunnya sekali, yang berikutnya adalah sunnah. Jadi 2 kali salam ya Majid ya. Antum ya. Bangun. Dengar lagi. Laki yustajabu ziyadah. Tapi disunnahkan juga yustahabbu, bukan yustajabu. Ziyadah, ditambah. Jadi disunnahkan, mustahab maksudnya. Disunnahkan lagi ziyadah, ditambah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah itu kaifiat caranya. Jadi kalau ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, jadi mustahab, sunnah juga itu ziyadah, ditambah bikalimati wa rahmatullahi untuk sholat jenazah. Tidak dianjurkan untuk sholat wajib, karena pernah ada imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam. Nah itu, jadi kadang-kadang maaf nih, kita nih kadang yang kita gawe ini cuman nyingok sama dengar baik. Beda dengan yang ngaji nih. Jadi yang ngaji nih itu ada standarnya, ada rambu-rambunya, ada caro-caronya. Kemarin kita bahas tentang bagaimana tentang pemahaman kita masalah ketuhanan menggunakan akal. Makanya ada dalil akliyah, ada nakliyah, akli dan nakli. Kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak untuk berpikir karena dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya kita akal, punya akal. Bahkan dikatakan ulil albab, orang-orang yang berpikir. Bahkan kita ini dimasuk wong-wong yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia untuk mengeksplor dengan akal yang Allah karuniakan kepada kita ini, berpikir. Tapi ingat, berpikir tentang sesuatu, apalagi tentang ketuhanan sedalam-dalamnya, tetap dibatasi oleh standar dalil nakli. Apa? Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi tidak baca sembarangan, sama dengan ibadah. Ketika kita mencontoh ibadah yang dilakukan oleh orang alim, itu ada standarnya. Standarnya standar syariat.
Al-Quran dan hadis dijabarkan dalam kaifiat atau tata cara ibadah yang diajarkan oleh ulama. Maka beruntunglah kita yang belajar. Guru yang ngajar juga ada standarnya, ada referensinya, ada kitabnya. Dari guru-guru kami yang ngajarkan kami dulu, dilanjutkan ke kamu dengan murid-muridnya. Nah begitu. Jadi tenang kita beribadah. Beda dengan wong yang sekedar dengar-dengar baik atau nyingok baik, apalagi di YouTube nyingok. Ay semayang tuh mah ini rupanya, nah melok pula. Yang tadi mah ini ngubah pula mah ini. Namun kita kan tidak, kita kan belajar kemana. Dua-duanya betul kan? Mau ini betul, mau ini betul kan? Iya kan? Takbir. Tadinya lama ini. Nyingok YouTube berubah. Jadi ini. Padahal kalau kita ngaji, dua-duanya ada dalil. Nah kalau kita lah pakai itu, ngapa nak cepat-cepat langsung cepat-cepat ngubah? Iya kan? Nah, itu bedanya. Nah termasuklah cara pelaksanaan sholat mayit ini. Wajib bisa kamu. Terutama orang tua yang masih hidup, harus kamu kaget. Wajib kamu. Jangan kamu jadi imam kaget. Harus baca, harus bisa. Ya. Tidak baca doanya, serahkan dengan yang di belakang berdoa. Tidak berdoa juga tidak apa-apa, karena sudah sholat tadi sudah berdoa. Bahasa tubuh jadi, ya Allah Tuhanku, ubah aku kak mati deh, hati lagi nulung kami nak nyari sen, kemanilah caranya. Aman ma itu ya Allah Tuhanku, tolong ampun kebaya Tuhan kami kak ya Allah. Aman tak diampunkan deh mati dia ya Allah. Oh ya Allah, kami tak baca apa-apa, nak nolong dengan sentuh budak hati, dikirim juga tak baca dia nerima. Nah tolong niat ya Allah Tuhanku ya Allah ya. Nah, ya mula. Bahasa tubuh boleh, berdoa untuk baca serahkan. Tapi yang penting pada saat pelaksanaan, ya itulah bentuk bagaimana seorang anak terakhir memberikan bakti kepada umat bapaknya yang telah meninggal dunia. Yang kita miris niat itu, ada orang tuanya meninggal, anaknya tidak galak nyolatkan. Alasan tidak bisa apa? Sholat itu mudah, sholat jenazah. Sekali kursus singkat weh. Semain jenazah ini 4 kali takbirnya oh iya. Pertama niatnya apa? Tidak baca usolli, tidak pakai nawaitu lillahi ta'ala usolli, tidak usah. Serubu baik maksudnya. Aku semayang mayat 4 takbir, pada kifayah mengikut imam karena ta'ala. Takbir sekali Nah, takbir kedua baca Fatihah. Takbir ketiga baca selawat, takbir kedua baca selawat, takbir ketiga baca doa. Baca ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afu atau Allah maghfirlahu, dah baca diam dengar yang hari keempat Allahumma la tahrimna ajrahu, atau diam wong salam tubuh salam, cuma jago-jago barang tu, jangan dari wong takbir kau nak rokok ke, hati-hati. Saking lugunya itu singkat. Jadi kalau dia alasan tidak bisa nyolat waduh kelewatan itu. Kelewatan. Kayak orang tua nangis mati. Oh ya mati juga kau mau ujungnya gitu dah. Ya Allah, dalam matinya banyak peninggalan abah nih, lumayan nih dah. Untuk modal nyelot nih dah. Udah itu lolon, udah itu baknya mati masih mikir nyelot mulu dah. Lantas be mati baknya habis serta diselot gitu. Aduh. Miris. Sedih kita ya. Usahakan bahkan nurunkan mayitnya kaki kamu ya. Manakulah sudah ngalami kalau kamu belum ya. Waktu wong ngajak wong 1 2 3 nujum 40 100 juta 1000 ramu dah beda apa. Tapi yang 5 waktu tiap hari bacakan doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, itu ya. Nah, jadi ini kaifiat dalil ini setelah kita hubungkan dengan teknis pelaksanaan berdasarkan mazhab Imam Syafi'i,
Maka betul bahwa Nabi SAW itu, meskipun dalam hadis ini mengatakan sanadnya ad-dhaif, isnaduhu dhaif, ya. Ya, tapi minimal ini menjadi ukuran juga, menjadi bahwasannya pernah dilakukan Rasulullah. Soal dia dhaifnya tadi mungkin ada yang melemahkan dari sanadnya, ya, sanadnya. Di sini dikatakan ada di sini. Mana tadi? Li'annahu an Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Aqil. Nah, jadi dari ahli hadis bahwa Aqil ini nih wa qad dhafiru Ibnu Aqil. Jadi dia yang ada masalah nih di Ibnu Aqil. Maka itu dikatakan lemah. Makanya hadis dhaif itu ya hadis dari Nabi. Asal baik jangan hadisnya maudhu, palsu. Kalau dhaif, ada sebagian ulama mengatakan hadis itu mungkin ada masalah baik dengan para rawi atau para sanad yang urutan sanadnya. Nah, jadi ini menjadi juga bisa menjadi dalil di dalam itu. Wallahu a'lam. Nanya jatuh deh. Paham ya? Mudah ya? Insyaallah bisa lalu. Kalau disuruh praktek bisa. Salat mayit 4 nih. Paham ya, bisa ya? Ida Ustaz jangan ngapu ida Ustaz. Jangan meninggal untuk iyo, tapi sholat mayit melo. Kemarin kita bahas sholat mayit itu pahalanya 1 qirot. Sebesar gunung Uhud. Soal pahalanya. Rugi jadi makanya kalau ada orang meninggal kita tidak bila sholat. Efeknya kagak, insya Allah semakin kita sering nyolatkan orang meninggal, lagi kita meninggal juga banyak menyolatkan. Kemarin ada bahasanya sampai arba'un, ada 40 orang laki-laki yang tidak apa ada kemarin? Mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik, maka akan diterima permohonan pengampunan bagi si mayit tadi. Berarti dia mendapat pengampunan Allah berkat dari 40 orang yang sholat mayit tadi. Nah, beruntung kita ya. Berjamil khairat, alhamdulillah rami ya. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa qina bil afiyati ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومنا يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله